Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya sengaja mencari sahabat lama saya yang sekarang ini sedang jago anggota DPD dari Yogyakarta, Mas Insinyur Cinde Laras Yulianto. Saya mengenal beliau ini sudah puluhan tahun, bahkan jauh sebelum beliau ini menjadi anggota DPR dulu di kota Jogja. Kawan-kawannya sebetulnya sudah banyak yang kapok ini kayaknya bermain politik, tapi sekarang ini Mas Cinde kayaknya masih terus semangat. Selamat berjumpa Mas Cinde. Yes, selamat Mas Cinde. Mas Argo, terima kasih atas kesediaannya datang di posko saya, di posko Perjuangan Cinde Laras gitu. Iya. Mas Cinde ini agak jumbo dengan nama Anda ini. Soal Anda sebagai seorang petarung gitu. Cinde Laras itu kan seorang petarung gitu. Seorang jago itu. Ini Anda sampai sekarang masih terus bersemangat dan sekarang Anda jago jadi calon anggota DPD dari daerah pemilihan daerah istimewa Yogyakarta ya. Padahal kawan-kawan Anda saya tahu sudah banyak yang tiarap ini. Ini gimana Mas Cinde? Apa yang ingin Anda perjuangkan untuk menuju ke tingkat nasional ini? Ya, jadi saya sampai sekarang itu tidak pernah berhenti berpolitik. Oh gitu ya? Tidak pernah berhenti berpolitik. Ya. Ya. Dengan segala macam suka dukanya. Ya. Ya. Termasuk saya selama ini aktif melakukan kegiatan advokasi pendidikan. Ya. Jadi berbagai macam persoalan saya coba selesaikan yang berkaitan dengan pendidikan. Ya. Dari ratusan persoalan pendidikan yang selama bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun saya atasi itu, tersusunlah logika politik pendidikan yang salah satunya itu menginspirasi saya untuk ingin memperjuangkannya di dalam forum nasional. Nah, karena kawan-kawan saya ini sepakat agar supaya ide memperjuangkan mindset politik pendidikan ini dalam forum nasional, kemudian saya memberanikan diri mencalonkan menjadi calon anggota DPD RI. Nah, sebetulnya pendapat saya ini sudah pernah diangkat di media sosial, pernah di TikTok, pernah saya pernah diwawancarai Bung Agus Sunandar, Gus Beca, saya katakan mengenai visi politik pendidikan saya. Intinya bahwa pendidikan itu tidak boleh berbayar. Nah, kenapa kok tidak boleh berbayar? Ini berkaitan dengan cita-cita dan fungsi pendirian negara Indonesia ini. Salah satu tujuan dan fungsi perjuangan politik memerdekakan Indonesia itu adalah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga kegiatan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa ini adalah kegiatan perjuangan. Jadi anak-anak yang sekolah di SD sampai pendidikan tinggi, mereka yang di pendidikan militer, di pendidikan sipil, itu adalah para pejuang. Jadi tidak betul kalau berjuang itu harus berbayar. Termasuk pendidikan kedinasan yang lain ya? Ya itu, kan banyak juga pendidikan kedinasan tidak yang boleh lain. Berbayar. Ya. Saya sampaikan di dalam medsos juga beberapa kesalahkaprahan, termasuk pengertian negeri dan swasta. Negeri dan swasta ini hanya menggambarkan, menandakan siapa yang memprakarsai hardware-nya, pengadaan hardware-nya. Gedungnya, meja tulisnya, terus kemudian komputernya dan lain sebagainya, itu ya kalau itu diprakarsai oleh negara itu namanya sekolah negara, sekolah negeri. Sementara kalau yang memprakarsai pendiriannya itu adalah warga negara, swasembada semesta atau sekolah swasta. Pendidik dan yang dididik, guru dan murid, dosen dan mahasiswa, itu warga negara Indonesia yang oleh konstitusi diatur sama kedudukannya di depan hukum dan penyelenggaraan negara. Dalam hari ini penyelenggaraan negara di bidang pendidikan. Kenapa kok disebut ini penyelenggaraan negara di bidang pendidikan sebagai kegiatan negara?
programnya berlabel nasional, pendidikan nasional. Semua program yang berlabel nasional, termasuk keamanan nasional, pendidikan nasional, itu tidak boleh berbayar. Jadi dan prakteknya itu sebagai praktek public service, tempat negara melayani publik, yang melayani membiayai kegiatan pelayanan itu. Jadi kalau kita lapor kemalingan di kantor polisi, terus kemudian malingnya dicari oleh polisi, itu tidak usah kita membayar biaya untuk mencari malingnya. Itu public service yang membiayai negara, APBN. Sama seperti kalau di bidang pendidikan, kalau kita ngirim anak sekolah, anak kita ke lembaga pendidikan, itu tidak berbayar, itu bukan gratis, bukan. Semua dibiayai negara karena programnya berlabel negara, nasional, nation. Artinya yang bertanggung jawab negara gitu ya. Harusnya negara. Karena kan pendek kata kan itu dijamin oleh undang-undang kita juga kan itu. Iya, jadi kemudian bahwa kalau ada sekolah yang diprakarsai oleh warga negara, oleh yayasan-yayasan yang diprakarsai oleh warga negara, itu nanti akan melengkapi kemampuan negara di dalam membiayai praktek pendidikan nasional itu. Ya, oke Mas Ide. Terakhir Mas Ide, karena keterbatasan waktu, saya tahu Anda orang baik dan orang politik itu harus diisi oleh orang-orang baik. Apa jadinya kalau politik itu dikuasai oleh orang-orang yang tidak baik itu. Tapi kali ini saya melihat kenapa Anda milih di jalur yang linear ini Mas untuk program-program Anda ini. Ya, saya apa itu strategi Anda atau seperti apa itu? Saya mencari yang paling mungkin. Oh, yang paling mungkin. Yang paling mungkin karena nampaknya tidak ada partai politik yang membutuhkan saya. Gitu. Nah, saya coba melalui jalur di luar partai politik. Jadi saya tambahkan lagi misalnya yang membuat saya juga prihatin. Ini yang baru-baru ini dirasakan oleh masyarakat itu tentang sampah misalnya. Gitu. Saya lihat persoalan sampah ini kan cukup menyiksa masyarakat. Kebetulan saya tidak ada satupun anggota DPD, gitu, termasuk DPR RI itu yang komen terhadap sampah ini, apalagi memberikan solusi. Nah, saya mencoba merumuskan solusinya ini. Jadi membangun kampung buah tematik berbasis sampah, juga membangun kebun buah tematik berbasis sampah. Nanti dalam konsep ini itu tidak perlu lagi ada TPA. Nah, saya siap diundang oleh pemerintah kabupaten kota maupun provinsi untuk presentasi pemikiran saya ini, bagaimana supaya gagasan ini bisa dilaksanakan. Ini karena biaya pelaksanaannya ini murah, sudah saya tulis semua, jadi tinggal dipaparkan. Ya, saya sangat setuju sekali karena kemarin saya sempat membuat berita bahwa Jogja kota sampah itu. Oke Mas Ide, lain kali saya akan datang lagi karena saya tahu Anda programnya sangat banyak. Jadi tidak mungkin kalau hanya sekali saja saya datang ke tempat Anda. Kita bicara juga tentang program perlindungan dan pengembangan usaha kecil, usaha kerajinan rakyat terpadu gitu. Banyak ada beberapa masalah lain yang Bung Argo mungkin bisa dialogkan secara media sosial mungkin. Nanti, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi masyarakat untuk berbuat baik terhadap sesama. Oke, gitu. Terima kasih Mas Ide. Nah pemirsa, Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.